Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Kakak Hongyi, apa yang kamu lihat? Kedua pria itu bertanya bersamaan. Mereka berdua menyadari bahwa Chu Hongyi pasti melihat sesuatu. Alasan untuk itu adalah karena pandangan Chu Hongyi saat ini sangat berbeda. Itu adalah tanda bahwa dia menggunakan teknik spiritualnya untuk melihat ke kejauhan. Aku sudah melihat penghakiman Chu Feng, kata Chu Hongyi. Penghakiman Chu Feng, seru kedua pria itu dan menjadi semakin bingung. Kamu akan segera memahaminya, balas Chu Hongyi. Saat Chu Hongyi berbicara, dia mengeluarkan bel kecil. Dia menanamkan lonceng kecil dengan kekuatan spiritualnya. Kemudian, lonceng itu mulai bertambah besar. Dalam sekejap mata, lonceng yang ayalnya seukuran jari itu, kini berubah menjadi lonceng besar yang mampu menampung 10 orang. Lonceng emas itu menutupi mereka bertiga di dalamnya. Selanjutnya, saat Chu Hongyi mengendalikan loncengnya, lonceng emas itu menghilang. Chu Hongyi dan dua anteknya juga menghilang bersamaan dengan lonceng. Secara alami, mereka bertiga tidak benar-benar menghilang, tapi mereka masih berdiri di sana. Lonceng emas itu adalah harta spiritual yang mampu menyembunyikan mereka bertiga. Dikombinasikan dengan teknik spiritual Chu Hongyi, lonceng itu mampu melepaskan efek penyembunyian yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, banyak sosok muncul di langit yang jauh. Ada dua kelompok orang. Satu kelompok adalah Burnfield Monstrous Clan, adapun kelompok lainnya bahkan lebih luar biasa, mereka adalah klan Qianfeder Monstrous. Klan Qianfeder Monstrous dan klan Monstrous Burnfield. Hahaha, nasib Chu Feng sudah ditakdirkan sekarang. Melihat dua kelompok orang itu bergerak ke arah kota utama dengan agresif, kedua antek Chu Hongyi akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Memang benar, penghakiman Chu Feng telah datang. Setelah semua, klan Monstrous Burnfield berada di bawah perlindungan klan Monstrous Qianfeder. Chu Feng telah merebut wilayah Burnfield Monstrous Clan dan mengusir mereka, dan sekarang Burnfield Monstrous Clan telah kembali dengan Qianfeder Monstrous Clan. Itu sudah jelas bahwa mereka datang untuk melunasi hutang mereka dengan Chu Feng. Kakak Hongyi, mengapa semua klan Burnfield Monstrous berlutut? Oh iya, bahkan jika mereka mencari bantuan Qianfeder Monstrous Clan, tidak perlu bagi mereka untuk bertindak seperti ini. Segera, mereka berdua menyuarakan pertanyaan yang ada di hati mereka. Itu artinya, klan Burnfield Monstrous semuanya berlutut. Bahkan yang terkuat di antara mereka, Fan Ye Ganghao juga sedang berlutut. Kenapa kalian semua peduli tentang itu? Apa yang kalian semua harus pedulikan adalah, bagaimana Qianfeder Monstrous Clan akan mengurus saudara-saudari kita, kata Chu Hongyi. Saudara-saudari alanya. Jika mereka adalah saudara dan saudari kita, bagaimana mereka dapat mengusir kita? Mereka hanya sekumpulan omong kosong. Mereka hanyalah sekelompok karakter keji yang akan menjual jiwa mereka untuk mendapatkan keuntungan. Aku benar-benar berharap bahwa klan Qianfeder Monstrous akan membunuh mereka, dua pria itu berbicara dengan sengit. Tidak perlu sejauh membunuh mereka. Namun, memberikan mereka sedikit pelajaran saja sudah cukup baik. Chu Hongyi mengungkapkan ekspresi yang penuh dengan antisipasi saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia sangat menantikan apa yang akan terjadi. Dia juga sangat mengantisipasi Chu Feng untuk melepaskan kesombongannya yang tak tertahankan, dan berlutut di depan klan Qianfeder Monstrous dan klan Monstrous Burnfield. Sementara mereka bertiga tenggelam dalam kegembiraan dan kebahagiaan, kelompok Qianfeder Monstrous Clan telah tiba di atas kepala mereka dan dengan cepat melewatinya. Namun tepat setelah mereka melewati mereka bertiga, klan Qianfeder Monstrous semuanya berhenti. Awalnya, mereka merasa bingung. Namun ketika King Yu Yunlong memandang ke arah mereka, mereka segera merasa sangat tidak nyaman. Tatapan King Yu Yunlong tampak seolah-olah telah menemukan mereka. Kakak Hongyi, kita tidak mungkin ditemukan olehnya kan? Kedua antek itu bertanya dengan gugup. Itu mustahil. Meskipun lonceng penyembunyian surga ini hanya bisa digunakan satu kali, tapi alat ini sangat kuat. Kecuali seseorang adalah spiritualis dunia jubah agung bertanda naga, maka level yang di bawahnya tidak mungkin untuk mendeteksi kita.
Adapun si naga dan si macan bersaudara, meskipun mereka adalah ahli tingkat marsial immortal, tapi mereka pasti tidak dapat melihat melalui lonceng penyembunyian surgaku ini. Chu Hongyi berbicara dengan cara yang sangat percaya diri. Wush! Namun tepat setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, King Yu Yunlong melambaikan lengan bajunya, dan segera mengeluarkan angin besar. Bahkan tanah mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, penindasan yang tak terbatas juga melaju ke arah mereka seperti gelombang besar. Bang! Lonceng penyembunyian surga yang mengelilingi Chu Hongyi dan dua anteknya hancur berkeping-keping. Adapun Chu Hongyi dan dua anteknya, mereka sepenuhnya dihantam oleh kekuatan yang menindas itu. Pada saat itu, Chu Hongyi dan dua anteknya segera berubah pucat pasi di wajahnya. Mereka sudah tidak punya hati untuk peduli dengan bagaimana King Yu Yunlong berhasil menemukan mereka bertiga. Apa yang mereka khawatirkan adalah, bagaimana King Yu Yunlong akan menghukum mereka. Setelah semua, mereka bertiga juga cuklan surgawi. Tuanku, tolong amluni kami, tolong ampuni kami. Semuanya dilakukan oleh Chu Feng. Itu tidak berhubungan dengan kita, itu tidak berhubungan dengan kita. Tiba-tiba saja Chu Hongyi berlutut dan mulai bersujud, dan bahkan memohon pengampunan. Dia sangat rendah dan picik. Dia hanya seperti anjing, dan tidak memiliki kesan apapun ketika menindas sesama klannya. Melihat ini, dua antek Chu Hongyi juga berlutut dan mulai memohon pengampunan berulang kali. Kamu semua tidak berhubungan dengan Chu Feng. King Yu Yunlong bertanya. Kami tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Namun sebaliknya, kami adalah musuh bebuyutan, kata Chu Hongyi. Musuh bebuyutan, bagaimana ini bisa terjadi? Ceritakan padaku tentang hal itu, kata King Yu Yunlong. Chu Hongyi segera menyebutkan konflik antara dia dan Chu Feng. Secara alami, dia telah menambahkan detail pada ceritanya. Baiklah, karena itu yang terjadi, konflik antara kami dan Chu Feng tidak akan berhubungan dengan kalian bertiga. Melihat semangat pemberani yang dimiliki kalian bertiga, apakah kalian bersedia menjadi bawahan Qian Feather Monstrous Clan kami? King Yu Yunlong bertanya. Mendengar kata-kata itu, Chu Hongyi dan dua anteknya sama sekali tidak berani mempercayai telinga mereka. Dengan sangat heran, mereka pun bertanya. Tuanku, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar bersedia memberi kami tempat perlindungan? Tanya Chu Hongyi. Segera, King Yu Yunlong mengeluarkan 3 token. Di token itu adalah kata-kata Qian Feather Monstrous Clan. Dia melemparkan 3 token itu ke lada Chu Hongyi dan yang lainnya. Chu Hongyi dan dua anteknya segera mengulurkan tangan mereka, dan dengan hati-hati menangkap token itu. Jika kalian semua membuang token di pinggang kalian, kalian semua akan menjadi anggota klan Qian Feather Monstrous kami sekarang juga, kata King Yu Yunlong. Tentu saja, kami bersedia melakukannya, ucap ketiganya. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Hongyi dan dua anteknya membuang token Chu Heavenly Clan mereka, dan menempatkan token Qian Feather Monstrous Clan di pinggang mereka. Baiklah, ikuti kami. Kami akan pergi dan menghajar Chu Feng yang sangat arogan dan sombong itu pelajaran bersama-sama, ucap Yunlong. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, King Yu Yunlong melanjutkan perjalanannya. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari garis pandang 3 pria. Adapun Chu Hongyi dan dua anteknya, mereka benar-benar senang pada pergantian peristiwa ini. Bagi mereka, bisa mendapatkan pengakuan King Yu Yunlong hanyalah hal yang sangat beruntung dan gembira. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak ragu sama sekali, dan semua melonjak ke langit untuk mengikuti Qian Feather Monstrous Clan. Sementara itu, setelah jarak yang jauh antara dirinya dan Chu Hongyi, King Yu Yunlong melihat ke belakang. Tidak ada apapun di sana. Namun, mereka semua tahu bahwa Bai Liluo ada di sana. Hanya saja, Bai Liluo tidak ingin menunjukkan dirinya, dan telah menyembunyikan dirinya. Nona Liluo, tidak peduli apa, mereka bertiga semua adalah anggota klan Surgawi Chu. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang tanpa tulang punggung moral, yang bahkan bersedia membuang token klan mereka sendiri. Mengapa kamu ingin aku membawa mereka bersama? King Yu Yunlong bertanya. Ternyata Bai Liluo lah yang menemukan Chu Hongyi dan dua anteknya. Itu juga keputusannya untuk melindungi mereka. King Yu Yunlong sangat tidak mau menerima ini. Setelah semua, dia sangat memandang rendah Chu Heavenly Clans. Namun sayangnya, ia merasa sangat sulit untuk menolaknya, karena itu adalah sesuatu yang disarankan oleh Bai Liluo. Selain itu, Bai Liluo tidak menjawab pertanyaannya.
Melihat bahwa Bai Liluo tidak menjawabnya, King Yu Yunlong bertanya lagi. Nona Liluo, aku tidak mengerti. Apa yang kamu rencanakan? Tanyanya lagi. Dia benar-benar membenci Chu Hongyi dan dua anteknya dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Bai Liluo, dia pasti tidak akan menyerahkan token Qian Feather Monstrous Beast kepada mereka. Namun setelah King Yu Yunlong mengatakan kata-kata itu, ledakan rasa dingin segera memenuhi lingkungan. Rasa dingin itu begitu kuat, sehingga meskipun orang-orang di sana adalah kultivator elit, tapi mereka semua mulai menggigil kedinginan. Pada saat yang sama, suara Bai Liluo terdengar. Apapun yang aku suruh kamu lakukan Saka. Sejak kapan kamu memiliki begitu banyak omong kosong untuk dikatakan? Ucap Bai Liluo. Bukan dengan suara Bai Liluo yang dingin, tetapi ketika suaranya didengar, selain King Yu Yunlong, King Yu Yunhu dan yang lainnya dari klan Qian Feather Monstrous juga merasakan hati mereka menegang. Bahkan pada saat itu juga, mereka semua mulai berkeringat dingin. Alasan untuk itu adalah, karena kata-kata Bai Liluo sebenarnya mengandung niat membunuh. Aku benar-benar minta maaf. Nona Liluo, aku tidak punya niat lain. Tolong jangan tersinggung. Mulai sekarang aku akan bertindak sesuai perintahmu, dan tidak akan pernah bertanya lagi. Sangat ketakutan, King Yu Yunlong segera membungkuk dan mulai meminta maaf kepada Bai Liluo. Bahkan suaranya agak bergetar. Dari sini dapat dilihat bahwa, dia benar-benar ketakutan oleh Bai Liluo. Ketakutan, bagaimana mungkin dia tidak takut? Karena bagaimanapun, itu adalah Bai Liluo. King Yu Yunlong mulai menyesali pertanyaannya saat dia merasakan kedinginan itu. Di depan monster ini, dia hanya wajib mematuhi setiap perintahnya. Mengapa dia memutuskan untuk berbicara secara terus-terusan dan mempertanyakan keputusannya? Bai Liluo mengabaikan permintaan maaf King Yu Yunlong. Namun, ia tidak merasakan lagi kedinginannya. Saat rasa dingin telah mereda, kerumunan menyadari bahwa Bai Liluo telah berhenti marah. Pada saat itu, kegugupan kerumunan akhirnya bisa mereda. Tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan Bai Liluo lagi. Mereka semua mulai melanjutkan perjalanan mereka. Dalam sekejap mata, King Yu Yunlong dan yang lainnya tiba di luar kota utama. Setelah King Yu Yunlong dan yang lainnya tiba, mereka tidak segera menyerang kota. Namun sebaliknya, mereka berhenti di langit di luar kota utama. Selain itu, mereka juga tidak menyembunyikan diri. Sama seperti itu, mereka secara terbuka muncul di luar kota utama. Dengan situasi seperti itu, Chu Heavenly Clan segera menemukan Qian Feather Monstrous Clan. Ini buruk. Ini klan Qian Feather Monstrous dan klan Monstrous Burnfield. Oh surga, kedua orang yang memimpin mereka tampaknya adalah si naga dan si macan bersaudara. Oh tidak, klan Burnfield Monstrous tidak hanya mencari bantuan klan Monstrous Qian Feather, tetapi mereka bahkan berhasil meminta King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu, dua ahli tingkat bela diri marsial. Kita pasti ditakdirkan untuk dibantai sekarang. Seru kerumunan. Pada saat itu, klan Surgawi Chu merasakan takut tanpa kepedulian. Ini terutama setelah mereka melihat Dragon dan Tiger Brothers, dan mereka merasa seolah-olah malapetaka menimpa mereka. Namun pada saat itu, Chu Feng berdiri ke depan dan berbicara dengan percaya diri. Jangan panik, mereka tidak akan bisa menyakiti kita, ucap Chu Feng. Adik kecil Chu Feng, apa maksudmu dengan itu? Tanya orang-orang. Melihat ini, Chu Heavenly Clan segera mengungkapkan ekspresi bingung. Meskipun Chu Feng sangat kuat, tapi mereka tidak merasa bahwa dia akan mampu menangani Qian Feather Monstrous Clan seperti Dragon dan Tiger Brothers. Sebenarnya, Chu Feng memang tidak cocok untuk mereka. Semua orang bisa yakin. Percayalah padaku, mereka pasti tidak akan bisa menyakiti kita. Chu Feng berbicara dengan sangat percaya diri. Alasan mengapa Chu Feng begitu percaya diri adalah, karena Chu Feng tidak hanya memahami formasi defensif besar, tetapi ia juga mengaktifkannya sebelum Qian Feather Monstrous Clan mendekati kota. Hanya saja, formasi Grand Defensif tidak dapat terlihat. Dengan demikian, bukan hanya orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous dan Burnfield Monstrous Clan yang tidak dapat melihatnya, bahkan Chu Heavenly Clans tidak dapat melihat formasi defensif besar. Bahkan Chu Feng saja tidak dapat melihat formasi defensif besar. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, tapi Chu Feng bisa merasakannya. Itulah alasan mengapa Chu Feng sangat percaya diri. Chu Feng, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kamu harus memberi tahu kami alasannya.
Itu benar, adik kecil Chu Feng, mengapa kamu begitu yakin bahwa mereka tidak akan dapat membahayakan kita? Pada saat itu bukan hanya yang lain saja, bahkan Chu Huanyu dan Chu Suang-Suang tidak dapat menjaga diri dari mempertanyakan kepercayaan Chu Feng. Lagi pula, yang datang untuk menyerang mereka adalah klan Qian Feather Monstrous. Selain itu, mereka telah belajar betapa kuatnya Sea Dragon dan Tiger Brothers oleh klan surgawi Chu mereka. Dengan situasi seperti itu, mereka benar-benar tidak bisa tetap tenang. Alasan ya, ini sebenarnya sangat sederhana. Itu karena ini adalah wilayah Chu Heavenly Clan kami. Di tempat ini, tidak ada yang akan dapat membahayakan kita. Chu Feng berbicara sambil tersenyum. Namun demikian, Chu Feng masih tidak memberikan jawaban pada kerumunan. Kerumunan mulai menanyai Chu Feng berulang kali tentang rahasianya. Namun demikian, Chu Feng tidak pernah memberi mereka jawaban. Dia ingin membuat Chu Clan surgawi dalam ketegangan, dan dia juga ingin membuat Qian Feather Monstrous Clans dalam ketegangan. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu betul bahwa klan Qian Feather Monstrous mampu mendengar percakapan mereka. Jika Chu Feng menyebutkan formasi defensif besar, klan Qian Feather Monstrous akan tahu tentang hal itu. Jika itu terjadi, maka situasinya tidak akan menarik. Benar saja, meskipun klan Qian Feather Monstrous tidak segera menyerang kota, tapi mereka memantau semua yang ada di dalamnya. Dengan demikian, mereka semua mendengar percakapan antara Chu Feng dan yang lainnya. Kakak, Chu Feng itu benar-benar sombong. Dia sudah melihat kita, namun dia bukan hanya tidak panik, tetapi dia bahkan bertindak begitu tenang, dan mengulangi bahwa kita tidak akan dapat membahayakan mereka. Dia sama sekali tidak menempatkan kita di matanya. King Yu Yunhu berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Dia tidak lebih dari badut. Dia akan segera tahu apa itu ketakutan, balas si kakak. Dibandingkan dengan King Yu Yunhu, King Yu Yunlong sama sekali tidak menyetujui kepercayaan Chu Feng. Dia dengan tegas percaya bahwa Chu Feng pasti akan berlutut di hadapannya jika dia menyerangnya. Dia merasa bahwa Chu Feng hanya mampu menjadi begitu sombong percaya diri, itu karena dia belum menyaksikan kekuatan yang mereka miliki. Aku benar-benar ingin memberi pelajaran pada bajingan itu, kata King Yu Yunhu. Jangan emosi, mari kita dengarkan Nona Li Luo, kata King Yu Yunlong. Mendengar kata-kata itu, King Yu Yunhu tidak berbicara lagi. Alasan utama mengapa mereka tidak segera menyerang kota setelah tiba adalah, itu karena perintah Bai Li Luo. Mereka akan bertindak sesuai dengan instruksi Bai Li Luo. Mereka tidak berani menentang instruksi Bai Li Luo. Selain itu, mereka benar-benar merasa metodenya sangat menarik, karena metodenya adalah penindasan sebenarnya dari klan surgawi Chu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.